Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk bertemu, dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Dan kami doakan semoga semuanya dalam keadaan dan kondisi sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah ilmu bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, bimbingan keluhuran budi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk itu pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema, yaitu lepaskanlah ruhmu dari sifat basariah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kenapa hati kita ini tidak bisa lekas-lekas bertemu dengan Tuhan? Kenapa hati kita ini tidak bisa segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena rohaniyah ini belum bisa melepaskan, yaitu sifat basariahnya. Perlu diketahui bahwasanya manusia ini ada dua kelompok atau dua golongan. Yang kami maksud kelompok pertama adalah kelompok manusia yang tatkala menerima ajaran-ajaran dinul haq, ajaran bimbingan kerohanian mengesahkan Tuhan, tatkala menerima ajaran keluhuran budi, dia manusia ini mau menerimanya dengan iman dan dia mengikuti petunjuk-petunjuknya Tuhan. Itu adalah kelompok manusia yang pertama. Lalu yang kedua, seperti apa manusia itu? Kelompok yang kedua adalah manusia yang tatkala menerima ajaran-ajaran dinul haq, ajaran-ajaran seperti ini, dia manusia ini keras kepala. Manusia itu, dia itu tidak mau menerima dengan iman, tetapi menggunakan akalnya, menggunakan isi kepala ini, basariah ini. Itulah golongan yang kedua, yaitu yang bisa dikatakan golongan yang ingkar terhadap Tuhan. Contoh, bahwasanya kalau kita ini ada hujan. Pada waktu turunnya air hujan,
itu di dalam hatinya dia mengatakan bahwa yang menyebabkan jalanan becek, yang menyebabkan banjir, yang menyebabkan kerusakan-kerusakan saluran air itu air hujan. Dia mempercayai bahwa yang mendatangkan mudarat atau yang mendatangkan manfaat adalah air hujan tersebut. Inilah manusia-manusia yang condong hatinya terhadap selain Allah. Manusia-manusia yang hatinya masih dikatakan ingkar terhadap Tuhan. Ini bukan ranahnya jasad jasmania ini, tetapi ranahnya hati. Yang namanya pelajaran kerohanian, pelajaran mengesahkan Tuhan, pelajaran keluhuran budi itu ranahnya hati. Kenapa kita katakan berulang kali bahwa janganlah banyak menggunakan akal ini, gunakanlah hatimu agar supaya apa yang kami sampaikan itu tembus di dalam rohani panjenengan. Janganlah kita ini ingkar terhadap Tuhan. Dan karena biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang masih dikatakan ingkar terhadap Tuhan seperti ini adalah dia ini merasa pintar dirinya, merasa paling alim, merasa saya ini sudah orang hebat, merasa segala-galanya karena dia ini menggunakan akal, menggunakan sifat basariahnya. Apa sih sifat basariah itu? Sifat basariah adalah sifat yang tercela yang dipandang oleh Tuhan. Yaitu di mana sifat basariah itu ada sifat nafsiyah dan sifat amarah. Itulah yang mengakibatkan diri kita ini lupa terhadap Tuhan. Yang digambarkan di dalam syariat itulah seperti halnya Banul Jan atau orang-orang menyebut iblis. Karena sifat iblis itu, sifat Banul Jan itu merasa dirinya itu lebih bisa segala-galanya. Dan sebetulnya kalau kita mengingat sejarah, sebetulnya Azazil itu kan pemimpinnya malaikat. Namanya pemimpin malaikat itu berarti sudah, kalau orang Jawa mengatakan itu sudah dogdeng. Nah, kalau orang-orang Jawa pasti tahu dogdeng itu seperti apa. Dogdeng itu orang-orang yang kebal, berkata seperti itu. Banul Jan ini merasa dirinya ini pemimpin malaikat. Hafal Al-Quran bahkan mungkin bolak-balik. Ya, dirinya itu merasa takabur, merasa sombong, merasa segala-galanya. Bahkan diperintahkan oleh Allah sujud penghormatan terhadap Nabi Allah Adam alaihissalam. Banul Jan itu tidak mau. Akhirnya disebutlah pimpinan malaikat itu sebagai iblis. Padahal
pemimpinnya malaikat. Pemimpinnya malaikat aja diusir karena merasa dirinya bisa segala-galanya. Bagaimana dengan kita manusia ini? Tentunya akan lebih ingkar, lebih terpuruk di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sifat Azazil itu ada takabur, ada riya, hasud, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah sebetulnya musuh yang sangat nyata. Dan siapa sebenarnya itu? Adalah manusia yang di dalam dirinya itu yang bisa segala-galanya. Itulah iblis yang sangat nyata. Iblis yang sangat kelihatan. Nah, kebanyakan manusia, kebanyakan saudara-saudara itu menggambarkan di dalam pikirannya, di dalam otaknya, iblis itu seperti sosok yang mengerikan, berbentuk mengerikan. Nah, padahal kalau ditarik dari sisi hakikatnya, manusia-manusia yang merasa pintar, manusia-manusia yang merasa alim, manusia-manusia yang merasa segala-galanya, itu adalah iblis yang sangat nyata kalau secara hakikatnya. Ranahnya hati ini. Dan iblis itu membisikkan nafsu untuk tidak mau menerima apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Tuhan yang Maha Esa. Tidak mau beriman terhadap Allah, tapi beriman terhadap makhluknya yang bisa segala-galanya. Seperti halnya ini, saya ini suka ngerasanin orang, suka ngata-ngatain orang, suka menyalahkan orang. Atau saya ini suka mengkritik orang, bahwa orang itu salah dan lain-lain sebagainya. Itulah sebetulnya manusia itu memiliki sifat iblis, dan iblis itu sangatlah nyata. Kenapa manusia itu ada yang bersifat seperti itu? Ya karena dia belum bisa melepaskan sifat basariahnya. Lepaskanlah sifat basariahmu, lepaskanlah sifat-sifat basariah panjenengan yang merasa bisa segala-galanya, itu lepaskan supaya panjenengan ini tidak dikatakan iblis yang nyata. Kembalilah dirimu ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Bahwasanya manusia ini kan awalnya tidak ada. Kembalilah pada Tuhanmu. Bagaimana caranya dirimu ini bisa kembali? Ya dirimu, diri panjenengan ini harus merasa tidak ada, atau merasa diri panjenengan itu merasa tidak bisa. Jangan merasa yang bisa segala-galanya. Jika engkau bisa kembali kepada Tuhan, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diri panjenengan ini baru bisa melepas daripada sifat basariah itu.
Jika belum bisa melepaskan sifat-sifat basariah di dalam dirimu, ya tidak akan bisa, tidak akan mungkin diri panjenengan ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan mungkin. Pokoknya bisa dilihat ciri-cirinya. Jika manusia itu merasa dirinya yang hebat, jika diri manusia itu yang merasa bisa segala-galanya, bisa dipastikan dirinya tidak akan bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Lepaskanlah sifat basariahmu, sifat merasa bisa segala-galanya itu lepaskan. Jangan engkau gandoli, jangan engkau berat-berati. Karena jika engkau gandoli, engkau berat-berati, tidak mungkin panjenengan bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa sih kita ini harus bisa melepas sifat basariah ini? Ya karena sifat basariah itu menyalahi aturan-aturan, menyeleweng dari apa ketentuan-ketentuan Tuhan. Yang dimaksud menyeleweng itu adalah, yang dimaksud menyalahi aturan-aturan Tuhan itu adalah mereka manusia ini yang merampas pakaiannya Tuhan, merampas sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh manusia yang masih merampas sifat-sifatnya Tuhan, merampas pakaiannya Tuhan. Contoh, kita ini atau saya ini tidak bisa apa-apa. Sebetulnya yang namanya manusia, saya ini tidak merasa atau tidak bisa apa-apa sebetulnya. Berhubung saya ini merasa so alim, berhubung saya ini merasa bisa, merasa paling dogdeng, kata orang Jawa, itulah yang kami maksud manusia itu masih merampas pakaiannya Tuhan. Atau kita ini merasa ada atau merasa yang wujud, padahal yang harus wujud dan harus ada hanyalah Tuhan. Itulah juga termasuk masih merampas sifatnya Tuhan. Yang Tuhan itu harus hakul mubin, benar-benar nyata, benar-benar ada. Kenapa kebanyakan manusia ini tidak bisa melihat Tuhan dan Tuhan masih dianggap gaib atau samar? Karena manusia ini pada dasarnya masih merampas sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan munculnya sifat basariah terhadap diri kita, terhadap diri manusia. Kenapa sih sama Tuhan itu disuruh melepaskan sifat basariah itu? Agar supaya diri kita, agar supaya diri panjenengan ini bisa mudah untuk memenuhi panggilannya Allah. Dan panggilannya Allah itu bukan hanya sekedar azan di masjid, itu bukan. Atau yang dikatakan panggilannya Allah itu hanya kita itu bagi yang muslim menjalankan sholat 5 waktu, itu bukan seperti itu yang dimaksud panggilannya Allah. Tetapi yang dimaksud panggilannya Allah itu yaitu setiap aktivitas apapun, setiap kondisi kita apapun, lihatlah Allahnya, jangan lihat makhluknya. Nah, itulah yang dimaksud
sebenar-benarnya panggilan Allah itu bukan hanya sekedar pada waktu adzan di masjid saja. Perlu dipahami bagi saudara-saudaraku. Bimbingan keluhuran budi itu jangan gunakan banyak akal ini, tapi gunakanlah ruh, gunakanlah hati, gunakan jiwamu, supaya bisa tembus terhadap diri kita untuk menerima ajaran dinul haq, menerima ajaran mengesahkan Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk bisa melepaskan sifat basariah itu? Hanya ada satu caranya, tidak ada yang lain, yaitu kita harus selalu mengingat terhadap Tuhan, harus selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap waktu. Berzikir itu bukan hanya kita duduk bersila di masjid, itu bukan, tetapi lakukanlah berzikir, lakukanlah selalu mengingat terhadap Tuhan setiap waktu dalam kondisi dan situasi apapun. Kondisi senang ingat Tuhan, kondisi susah ingat Tuhan, kondisi terpuruk ingat Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan saudara-saudara kita mengingat Tuhan itu hanya waktu-waktu tertentu. Contoh, mengingat Tuhan katanya pada waktu kita melakukan ibadah sholat. Itu katanya mengingat. Padahal di ibadah sholat sendiri, yang dikatakan sholat Allahu Akbar dan lain-lain sebagainya, ternyata yang diingatnya apa? Yang diingatnya di dalam hatinya masih menyekutukan Tuhan dengan bentuk mengingatnya selain Allah. Itulah tidak disadari, banyak yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita, bahwa kita ini masih menyekutukan Tuhan. Lepaskanlah sifat basariah itu. Jangan kita ini hanya bisa mengucapkan syukur, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah berikan rezeki, Engkau berikan anak yang sehat, Engkau berikan istri yang cantik, molek, dan lain-lain sebagainya. Berucap syukur alhamdulillah tatkala diberikan kesenangan. Coba kalau diberikan dengan kesengsaraan. Apakah kita bisa, apakah kita masih mampu untuk berucap syukur? Sebagian besar 90% manusia tidak akan pernah bisa mengucapkan syukur tatkala musibah atau diuji oleh Tuhan berbentuk musibah. Itulah saudara-saudaraku, perlu disadari bahwa lepaskanlah sifat basariahmu di dalam dirimu, agar panjenengan bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu dengan cara berzikir, dengan cara mengingat. Berzikir apa yang harus dibawa? Yaitu zikir sirul asror. Di mana zikir sirul asror ini sebuah kunci untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya Allah, masuk ke latifahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh, sampai dengan hakul basiroh. Bahwa kita mengimani
bahwa air hujan itu datang yang mengakibatkan jalanan becek itu bukan air hujannya, tapi Allah lah yang mendatangkan. Itu baru mengimani dari su'arul basiroh. Lalu jika engkau praktekkan terus-menerus, jika engkau amalkan laku secara terus-menerus, dalam kondisi dan situasi apapun, Tuhan pasti akan memperjalankan diri panjenengan sendiri sampai dengan ainul basiroh, melihat, sampai dengan hakul basiroh, menyatakan bahwa yang bisa segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini sebetulnya tidak memiliki peran apapun, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan di dalam tidur, manusia itu sedikit pun tidak memiliki peran apapun. Coba kalau diri kita ini mau merenungi sebentar saja. Kita ini sempat ditinggal Allah di dalam dirimu, di dalam diri panjenengan. Ditinggal sedetik, 2 detik, jantung panjenengan pasti akan berhenti seperti ikan mas kopi yang sedang kekurangan air. Tetapkanlah dirimu di dalam dirimu atau di luar dirimu itu yang bisa menguasai, yang bisa berperan, yang bisa segala-galanya adalah hidup, di mana hidup itu di dalam dirimu sendiri atau di luar dirimu sendiri, yang memiliki nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki nama Sang Dumadi, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal, dan lain-lain sebagainya. Seharusnya tidak bisa engkau sebutkan oleh apapun. Bisa dilakukan, hanya dirasakan dan diimani dalam hati. Itulah saudara-saudaraku, lepaskanlah ruhmu dari sifat basariyah agar cepat bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya dengan cara membawa kunci, yaitu zikir sirul asrar. Itulah saudara-saudaraku, sedikit yang bisa saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan walaupun sedikit, semoga menjadikan perenungan hati, menjadikan ilmu laku, amal yang istiqomah. Untuk itu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.